Selamat berjumpa kembali para sahabat Indri Inspirasi Sabda Allah hari ini. Saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda di hari Rabu 24 Maret hari ini. Dan bacaan berbicara bagaimana kita belajar untuk rendah hati agar Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih atas anugerah yang Kau anugerahkan kepada kami menjadi anak-Mu yang terkasih. Buatlah kami semakin menghayati diri kami sebagai anak-Mu, agar kami mampu menjadi pelaksana sabda-Mu dalam kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Indri yang terkasih, suatu waktu saya akan mengajak teman saya untuk berenang di sungai. Waktu itu masih di kampung. Dan teman saya mengatakan, "Saya biasa berenang di laut." Saya katakan, "Laut dan sungai berbeda, kawan." "Tidak, saya selalu berenang di laut. Pasti sama saja." Akhirnya kami berenang. Apa yang terjadi? Teman saya itu dibawa arus, dan kami berusaha untuk mengejarnya. Dan ternyata memang dia tidak bisa berenang di sungai. Saudara-saudara terkasih, pengalaman itu mau mengatakan teman saya itu begitu bangga berenang biasa di laut. Dia tahu berenang di laut dan mempunyai kebiasaan berenang di laut. Tapi ketika kita mengatakan berbeda laut dan sungai, dia tidak percaya. Dia begitu yakin bisa berenang. Dia begitu percaya dengan kemampuannya, sehingga masukan, nasihat, bimbingan, apapun yang dikatakan oleh orang lain, dia tidak percaya. Dia terlalu pede, terlalu percaya diri dengan dirinya, maka sulit menerima masukan dari orang lain. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini juga berkata demikian. Orang-orang yang ada dan mendengarkan Yesus berkata, dia tidak berdosa, dia bukan hamba dosa, dia keturunan Abraham. Apapun yang diajarkan Yesus tidak bisa masuk di pikiran, akal sehat mereka, karena mereka begitu percaya diri sebagai anak turunan Abraham, bangsa pilihan Allah. Maka pasti mereka yang terbaik, mereka yang paling benar, sehingga apapun nasihat Yesus tidak pernah
mereka terima. Sama ketika ada orang datang kepada dokter, datang ke rumah sakit dan mengatakan, saya mau bertemu dokter. Tetapi ketika dokter mengatakan Anda sakit ini, dan semua keterangan-keterangan tentang penyakit orang itu dijelaskan, lalu dia mengatakan saya tidak sakit, bagaimana mungkin dokter memberikan obat? Karena dia tidak mengaku sakit, tidak menyadari dirinya sebagai orang sakit, maka orang itu sulit untuk disembuhkan. Dia percaya diri. Saudara-saudara terkasih, semakin kita percaya diri, semakin kita percaya kemampuan kita, semakin kita menutup diri untuk mendapat rahmat Allah. Kita sulit untuk bangkit karena kita sulit menyadari bahwa kita memang jatuh. Kita sulit untuk berdiri tegak di hadapan Tuhan karena kita tidak menyadari bahwa kita merangkak dalam dosa. Semakin kita membuka hati, semakin kita belajar untuk bercermin, semakin kita mengenal siapa diri ini, maka kita bisa menggerakkan diri ini untuk berjalan pada trek yang benar. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita di jalan yang salah, kita sulit dibenarkan ke jalan yang benar. Semakin kita tidak tahu bahwa kita tersesat, maka sulit untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Semakin kita tidak menyadari bahwa kita berada dalam dosa, maka sulit untuk memperbaiki diri kita ke arah pertobatan. Dan ketika kita tidak menyadari bahwa kita hidup di arah yang salah, maka sia-sialah masa tobat, masa puasa, dan masa pantang kita ini. Sadari diri, tahu diri, maka kita berani membuat komitmen yang baru, membaharui diri kita. Maka saudara-saudara terkasih, sahabat Indri hari ini, kita diingatkan, sadarkan diri, kenali diri, cermin akan siapa diri kita ini, status kita, posisi kita. Maka kita bisa membuat komitmen untuk membaharui diri di masa puasa, masa tobat ini. Semakin menyadari kerapuhan kita, semakin Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Semakin kita menyadari bahwa kita orang sakit, maka Tuhan semakin menyembuhkan kita. Semakin kita menyadari bahwa kita jatuh, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Itu tugas kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you.